Ketua Bank Sampah ya, Benua Hijau, Bu Syahrini ya. Ya, jadi kami dari kelompok 3 ini untuk kelompok 3 kami mempunyai judul yaitu strategi pemilihan packaging ya. Jadi sebelumnya dari PKM sebelumnya kita sudah pernah mengadakan sosialisasi bagaimana pembuatan sabun, dan alhamdulillah di sini sudah direalisasikan ya, sudah dibuat. Nah kemudian nanti next untuk hari ini yaitu akan diadakan juga pelatihan untuk pembuatan pan oil ya, atau pembuatan dari karbol yang sudah dipaparkan secara materi untuk laba ruginya oleh Budia. Nah kemudian nanti prakteknya oleh Pak Rusmala bagaimana pembuatan dari karbol. Nah kemudian kelompok kami ini akan memberikan materi dari packagingnya. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat produk, nah ini bagaimana kita bisa mengemas produk tersebut agar lebih menarik dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi bagaimana ketika kita sudah bisa membuat produk, kemudian kita bisa memberikan packaging yang menarik sehingga kita bisa jual untuk kalangan sendiri ataupun untuk kalangan keluar. Jadi kalau packagingnya menarik, insya Allah dagangan kita atau produk yang kita buat ini bisa diminati oleh customer atau pelanggan ya. Oke, untuk lebih lanjutnya untuk presentasinya dilanjutkan oleh Pak Yusuf Purwanto. Saya persilakan. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ibu-ibu semua yang sangat ceria saya lihat pada minggu hari ini. Biasanya minggu jalan-jalan, tapi hari ini kita mendapatkan ilmu ya Bu ya. Ya insya Allah tapi mendapatkan ilmu plus uang. Nah, insya Allah Bu ya. Oke, untuk session ketiga ini ya dulu kita udah pernah praktekin sabun dan sebagainya. Mungkin untuk kami di kelompok 3 ini lebih mengarah kepada bagaimana kita membuat menarik packaging dari sabun itu sendiri, karena pada dasarnya packaging itu sangat berpengaruh terhadap calon customer kita. Istilahnya kalau di kita kesan pertama seperti apa ya, berarti harusnya kesan pertama begitu menggoda. Ya, karena pada dasarnya untuk fungsi kemasan yang paling pertama adalah secara umum adalah melindungi produk itu sendiri dari banyak hal ya, termasuk dari mungkin sabun dari sinar matahari, dari kontaminasi panas dan sebagainya. Karena agar produk ini sampai dengan konsumen dalam kondisi istilahnya utuh seperti saat pertama kali kita produksi, tidak terkontaminasi. Next. Ya, poin kedua untuk syarat kemasan itu harus baik dalam artian seperti ini Bu. Menghindari pertama kerusakan. Misalkan kalau sabun kalau kebuka pasti nggak bisa dipakai. Artinya orang mau pakai sudah. Ya, aromanya juga tentunya berpengaruh. Terus selanjutnya bagaimana di saat kita melakukan pembungkusan itu kadang di jalan itu namanya sabun pasti apa ya, dilempar sana lempar sini, dimasukin tas, masukin keranjang dan sebagainya. Itu juga harus pas untuk packagingnya, modelnya seperti apa ya, agar misalkan kena apapun tidak bocor dan sebagainya. Itu kadang kan apa kebetulan bisa aja deh biar murah, tapi ada resiko nggak di situ ya. Terus dalam hal promosi, nah ini mau mulai menjaga rahmat itu ya. Bagaimana biar produk itu terkesan mewah ya, walaupun kita sifatnya bikinan masyarakat, bukan kayak pabrik di PT-PT kayak Sunlight dan sebagainya, tetapi itu tetap memberikan kesan ini produk profesional gitu ya. Ya, itu bagaimana kita biar memberikan kesan kepada calon customer itu produknya itu bukan, wah ini nggak nyangka ternyata bikinannya dari ibu-ibu yang sangat kreatif di benua indah kan, tapi mereka nggak bakal nyangka karena dari packaging ya. Terus selanjutnya desainnya itu
biar mudah dipakai. Mungkin ini yang apa? Contoh, ibu ini dari contoh ya, air minum ya. Sekarang kan sangat banyak variasi botolnya, benar nggak? Contoh lah. Contoh yang sekarang ini apa, le mineral, botol sekali buang, terus nuangnya juga enteng, bisa ditenteng. Itu inovasi nggak? Inovasi kan? Artinya orang sekarang boleh dikatakan le mineral itu produk agak baru lah dibanding aqua, dibanding buatan, dan bisa booming. Nah, bagaimana untuk kemasan sabun itu bisa itu juga dulu ya. Nanti seperti apa? Nanti kita di session lain kita bicarakan. Terus selanjutnya mengenai kemasan itu sebenarnya ada penggolongannya juga. Ya, penggolongan kemasan itu sistem premier, maksudnya premier itu biasanya dipakai di makanan. Jadi produk langsung dibungkus dengan plastik. Itu namanya kemasan primer. Terus kedua ada namanya kemasan jenis yang sekunder. Biasanya sudah dibungkus, tadi yang primer masih di karbusin lagi misalkan, ya masih dikemas lagi. Terus terakhir kemasan yang tersier. Tersier itu istilahnya sifatnya sebagai pelindung agar tidak rusak, terkontaminasi dan sebagainya. Ya, ini contohnya ini kan masih ini polos nih, ya. Oke, nah ini untuk pengolahan kemasan sangat banyak sekali, ada dari kardus, dari plastik, dari apa kayu ya, apa peti, itu banyak sekali. Tapi untuk di sabun sendiri kan kita sebenarnya tidak begitu apa. Oke Bu, dari pemaparan tadi yang mau disampaikan kan, nanti mungkin kita bisa di luar teknis ini kita bisa nanti lewat mungkin Pak Budi bisa kita desainkan dan sebagainya, termasuk misalkan ada merek ini mereknya resik tambah model apa nanti didesainkan sama si ininya. Kita cukup ngirim gambar ke sana sesuai yang kita inginkan. Nanti dari sana udah dikirim dalam bentuk jadi ibu tinggal ceklek. Dan saya rasa sabun ini sebenarnya tidak begitu sulit lah kalau saya, makanya untuk masalah kemasan nanti sebenarnya masalah dicetakan printingnya aja sebenarnya yang sangat bagaimana kita mendesain dengan bagus. Next. Dan untuk pengolahan kemasan itu frekuensi pemakaian. Kalau ini biasanya sekali pakai atau masih bisa dipakai lagi yang ibu ini bisa dipakai lagi kan? Ya, karena punya ibu itu termasuk kemasan yang bisa multi trip ya, bisa dipakai berulang kali, nggak sekali buang kan? Ya, contoh kalau air minum aqua mungkin sekali buang tuh yang. Kalau ini kan masih bisa apa ya namanya di ini lagi ya, diisi ulang lah ya. Oke, tadi stop record. Tadi yang seperti minum udah langsung dibuang, akhirnya masuk bank sampah kan, lumayan juga. Next. Ini untuk jenis ataupun kemasan ini sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu yang fleksibel, dalam artian yang mudah dilenturkan, kayak plastik packaging apa yang mudah di cross dulu ya. Contoh. Terus yang kaku itu yang memang apa ya, box lah ya, sifatnya itu kaku. Dan yang terakhir yang fleksibel, artinya bisa lentur, bisa keras. Banyak sekali jenis packagingnya yang hybrid. Terus next. Ya, ini adalah contoh-contohnya untuk yang packaging yang misalnya itu sekali buang. Contoh botol apa pasta gigi ya, itu pasti sekali buang dan sebagainya. Oke. Terus perencanaan ini ya, kita masuk ke materi ini. Untuk perencanaan sebuah kemasan, yang pertama adalah daya tarik secara visual. Yang tadi saya bilang, kesan pertama harus begitu menggoda. Kayak Bu Syahrini ini kan begitu, ini pasti langsung orang tahunya kalau PKM di sini pasti Bu Syahrini kan, karena kesan pertama begitu menggoda. Padahal Bu Syahrini nggak menggoda kita. Nah itu namanya sorry ya ini, tapi ini bener, ini juga jadi apa namanya tadi kesan pertama bener. Ya, terus kedua selanjutnya terutama fungsional. Nah dari desain sabun cuci piring itu sendiri ya kurang lebih bisa seperti ini ya. Artinya sebenarnya kita katakanlah ini produknya sama Mas Anlek udah 11-12 lah Bu. Ya. Ini cuman masalah kalau mereka pakai bikinnya di gedung yang gede, kalau kita di sini, tapi secara fungsional, secara manfaat, secara hasil juga sama, betul nggak? Iya, ya kurang lebih seperti itu. Tetapi makanya untuk yang packaging ini khususnya di desain ini yang perlu kita perhatikan. Contoh gini, kadang untuk label itu kita harus ada namanya image. Oh, kalau sabun bikinan benua pasti warnanya ini.
Jadi orang dari jauh itu kalau misalnya memajang itu pasti sudah, oh ini bikinannya Ibu Sari nih gitu misalkan. Nah itu bagaimana coba itu dikonsepkan. Jadi contoh kalau kita di Indomaret atau di Alfamart begitu melihat, oh kalau warna hijau ini pasti misalkan Tadi sama baterai di gitu. sini saya Coba ambil. misalkan Baterai Ibu di sini dengan saya produk benua Iya, ini bener. kalau warna Udah apa bener. gitu ya yang bisa Betul Bang. langsung kelihatan. Kalau tukang Tadi kan mau diganti, masih halo, lu masih dia udah bisa. bawa dari jauh, dia bawa sabun bikinan